Rendah hati akan membuatmu naik tanpa perlu bicara, tanpa perlu membuktikan apapun. Doar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Dikabarkan nih Gus Miftah sudah resmi mengundurkan diri dari jabatan selaku utusan presiden di bidang toleransi dan keagamaan. Nah, itulah seterusnya. Tentunya banyak netizen yang mengharapkan itu, tapi yang pastinya kita juga belum tahu apakah betul Gus Miftah telah mengundurkan diri atau tidak. Ini hanya pandangan atau tanggapan dari netizen ya. Dan di sini ada tanggapan pula dari Ustadz Der Sulaiman terkait video viral dari Gus Miftah. Saya lihat ada netizen yang berkomentar di video beliau, katanya Gus Miftah itu adalah wali. Bagaimana menurut kalian? Apakah betul Gus Miftah itu adalah wali? Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Cikidat. Akhirnya Gus Miftah, bukan Gus Miftah, bukan Gus, dikabarkan telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden bidang toleransi dan sarana keagamaan. Miftah mengambil keputusan itu sudah tepat dan memang sudah selayaknya harus mengundurkan diri karena yang dilakukan oleh Miftah sangat tidak baik, tidak benar dan tidak dapat ditoleransi. Terima kasih Miftah, Anda sudah mengundurkan diri, mengambil keputusan yang tepat. Beliau sedih karena Prabowo dikelilingi oleh goblok. Pak beliau ada menangis. Ini yang hidup siapa ya? Gue dulu inget banget sih waktu zaman Pilpres tahun 2019. Jadi kan ulama itu terbelah suaranya. Ada yang ke Prabowo, ada yang ke Jokowi. Nah, yang ke Prabowo itu salah satunya itu adalah Ustadz Abdul Somad. Dan yang ke Jokowi itu salah satunya adalah si Miftah ini. Jadi dulu itu katanya Ustadz Abdul Somad itu adalah Ustadz radikal. Sedangkan si Miftah ini katanya sering memberikan kesejukan gitu, atau nasionalis lah. Kalau Ustadz Abdul Somad itu bilangnya radikal. Ya sekarang kebukti lah ya, kira-kira siapa yang radikal, siapa yang tidak gitu loh. Ya namanya fakta selalu ada sih. Kita tuh lagi disorot loh, gara-gara kelakuannya Miss Gus, tau nggak? Disorot sama siapa? Sama negara tetangga sebelah, Malaysia, Singapura. Ini bukan masalah sepele guys, ini bener-bener warning ya kan. Mereka harus lihat ya, kita itu tindakannya seperti apa. Sekarang ya, sekretarisnya presiden itu sudah ngomong ya, Ibu Adita Wirawati, bahwa ya Miss Gus itu sudah ditegur ya. Ini jangan sampai cuma ditegur ya. Visi misinya sebagai utusan presiden itu tidak dilakukan dengan baik, tidak dilaksanakan sesuai dengan janjinya gitu loh. Yang harus ditindaklanjuti ya, karena dia adalah pejabat publik ya, yang menjadi rules ya, yang menjadi role modelnya semua masyarakat Indonesia, harusnya dipecat. Itu sebagai contoh terhadap pejabat-pejabat lain yang ada di Indonesia gitu loh. Ya, karena ini sudah masuk ke area luar negeri gitu loh. Gimana pendapat mereka kalau Indonesia ternyata nggak tegas ya, Indonesia ternyata lembek gitu loh. Ini Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya.
Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh, ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab tidak direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat, bagaimana menurut pendapat kalian? Dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Gus Miftah adalah wali. Wali yang dimaksud ini ya, wali yang punya karomah ya, bukan wali seperti yang dimasakan tadi Ustadz Dery, bukan wali murid, wali untuk anaknya, wali untuk wali kelas lah, atau apapun itu istilahnya. Oke, silahkan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, bosku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.